سيد المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونورنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para orang tua, para asatidz, para sepuh yang berbahagia yang dimuliakan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, kembali pada hari ini kita berjumpa dalam kajian rutin kita, masih membahas tentang beberapa sifat yang berkenaan dengan sifat-sifat madmumah, juga tergolong disebut sebagai penyakit-penyakit hati. Sebelum kita lanjutkan kembali bahasan minggu lalu, marilah terlebih dahulu kita menghadirkan bacaan surah Al-Fatihah. Limusannif fi hadzal kitab juga dihadiahkan kepada guru kita, orang tua yang telah mendahului kita semua, yang berjasa dalam hidup kita dan dunia, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه. حب كثرة الكلام. Hubbu kasratil kalam, suka, senang, hobi, cinta. Kasratil kalami, banyak bicara, suka banyak bicara. Loh, kok bisa menjadi penyakit hati atau sifat madmumah? Banyak bicara yang bagaimana ini? Itu kita harus dalami pula. Karena banyak bicara itu keterkaitannya dengan bahasan sebelumnya, yaitu ma la ya'ni, perbuatan yang tidak memiliki manfaat, yang tidak berguna, perbuatan sia-sia. Dalam bahasa kitanya ngawur ngidul. Ngawur ngidul itu bahasa Jawa. Cuman berbuat-buat bahasa Melayu Malaysia lagi. Bahasa kita orang pindahan apa yang ngawur ngidul ini? Anda kira biasanya satu jam duduk-duduk ngobrol dengan kawan, hanya membuang-buang waktu saja. Kesimpulan akhirnya apa? Tidak jelas. Kabur kemana-mana judulnya tadi. Bubar begitu aja, sia-sia. Orang warung sebenarnya udah dari tadi mau nyuruh keluar, karena banyak yang antri di belakangnya mau juga masuk belanja, tapi kursi sudah penuh.
Ya, tapi ya begitulah. Kalau sudah warung kopi buka wifi, yang masuk di dalam itu aja. Cuman di warung juga tidak mau kalah dia. Satu minuman secangkir kopi dikasih 50.000. Nah, kalau di luar sana 10.000 aja. Gimana 40.000-nya? Yang lama duduk, ya, duduk lama itu. Karena dianggapnya yang lain mau masuk juga dari tadi belanja, mau disuruh keluar nggak bisa aja orangnya. Langganan pula, nggak enak hati melihatnya. Atau yang lebih mahal lagi bisa bermasalah di belakangnya, udahlah. Orang yang mau masuk nggak jadi datang lagi dilihat, ada penuh nih, nggak jadi lewat lagi. Mungkin kalau yang masuk tadi ada 2-3 rombongan itu udah seberapa itu ya. Tapi kan di dalam 5 tahun kelamaan, ya, akhirnya seorang warung yang mau kalah 10.000 buatnya 50.000. Nah, ya kalau yang duduk lama diterima pula, oh secangkir kopi begini 50.000, bukan dia 10.000 nih, tidak sadar dia kelamaan duduk. Ya, kesian tetangga sebelah mau datang lagi. Nah, jadi banyak perbuatan-perbuatan yang sia-sia kadang terjadi di tengah-tengah kita, maka bisa jadi hal tersebut adalah termasuk perbuatan atau dalam pembahasan kita sebelumnya al-qawlu fima la ya'ni. Termasuk berikutnya ialah hubbu kasratil kalam, yang kaitannya masih dengan ma la ya'ni. Sekali lagi, kenapa kalam yang menjadi prioritas, perbuatan yang sia-sia berupa ucapan, padahal perbuatan itu juga ada yang namanya pendengaran, ada namanya penglihatan dan sebagainya. Tapi kenapa pembicaraan? Sederhananya, kalau penglihatan yang dilakukan oleh seseorang, penglihatan yang sia-sia, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, bahkan menjurus kepada hal yang dimaukan, mungkin hanya pengaruhnya terhadap dirinya saja, tidak terlalu berpotensi mempengaruhi orang lain. Nah, ya, kalau saya melakukan sesuatu dengan pandangan yang sia-sia, maka saya saja yang mendapatkan kerugian daripada perkara tersebut. Begitu pula pendengaran. 1 jam saya mendengarkan musik, tidak ngerti tidak, apa tidak, terhibur rasanya juga tidak, tetap aja masalah di hati, galau tetap saja. Ya, dari rasanya manfaatnya nih. Sudah 1 jam mendengarkan ini musik barat ini nih, tambah masalah aja rasanya ini. Nah, ini berarti sia-sia bagi dia pendengarannya itu. Tapi bagi orang lain, ya dengar, tidak tahu dia. Nah, kalau sudah bicara kasratil kalam, nah, ini kasratil kalam ini berpengaruh kepada orang lain. Kenapa? Kalam yang dimaksud tentu kalam orang yang ini berinteraksi. Kalau kasratil kalamnya sendirian, ngobrol tanpa ada alat sesuatu pun pada badan pada dirinya, ngobrol sendirian, bicara sendirian, ya ini mungkin orangnya sudah lost, ya, dia termasuk orang yang sudah bebas, dan mudah-mudahan juga dia tidak berdosa lagi ini orangnya. Hilir mudik ke hulu ke hilir, ngobrol sendirian, senyum, bentar-bentar nangis, tak tentu arah, ya, tiba-tiba ketawa, tiba-tiba senyum, tiba-tiba marah. Hilir mudik, ngobrol sendirian, ambil itu, mengambil ini. Tahu juga ini ya. Tapi orang-orang seperti ini, dia adalah orang yang bebas, tidak dibebani dosa.
ular. Nah, kasratil kalam di sini yaitu ada interaksinya dengan orang lain. Namun perkataannya sia-sia belaka. Nah, ini kalau kasratil kalamnya pengajian, ceramah, baca Quran, apalagi baca Quran itu kan kalam. Bahkan kalam kita dengan Tuhan Allah Rabbul Jalil, dengan membaca Al-Quran itu berarti kita sedang bercurhat atau sedang berbicara ya dengan Allah Rabbul Jalil berupa membaca ayat-ayat sucinya. Tentu ini sesuatu yang luar biasa berbeda dengan yang dimaksud dalam hidup kita ini. Jadi kasratul kalam di sini dapat kita pahami salah satunya melalui hadis Rasulullah SAW. Man katsura kalamuhu kasura saqatuhu wa man katsura saqatuhu kasura dunubuhu wa man katsura dunubuhu fannaru awla bihi. Rawahu Bukhari. Man katsura kalamuhu, siapa orang yang banyak bicara, orang yang banyak omong, maka ia pasti banyak pula salahnya. Orang banyak bicara itu banyak salahnya dibanding orang yang diam, maksudnya orang yang diam. Ya, artinya dalam hal apa kesalahannya? Dalam hal bicara. Banyak bicara banyak salah. Itu seperti itu rumusnya. Ya, kalau begitu bisa berdiam saja. Iya, berdiam saja daripada bicara namun salah. Ya. Qul khairan aw liyasmut. Itu bahasa Nabi juga. Katakan kalau ucapan itu adalah baik. Aw liyasmut atau pilih diam saja. Ini kalau saya ngomong ini nanti salah nih. Kalau saya bicara nih banyak reaksi dari orang ini bermasalah ini dengan orang lain ini. Kalau saya bicara ini permasalahan tambah jadi ini. Nanti kalau saya juga ikut-ikutan bicara ini permasalahan lebih melebar kemana-mana ini. Nah ini, yang model seperti ini, awliyasmuk, pilihannya dialah diam saja. Jadi diam itu bisa jadi, nah inilah yang disebut orang diam itu emas. Ya. Dalam hal ini, ya, dalam hal jika bicara permasalahan menjadi melebar kemana-mana. Jadi kalau terjadi pertengkaran, ini pertengkaran ini api, maka pertengkaran itu tidak berbalas pantun. Artinya bahasa kita jangan dilawani. Karena api ketemu api tambah jadi, siram ulang dengan bensin tambah jadi. Api udah jadi siram dengan air pun dia bakal tambah jadi. Bayangkan aja dia. Api itu kalau sudah jadi itu, kalau hanya disiram air-air yang biasanya aja malah tambah jadi. Orang melepuh terkena api, lalu koneksi otak kita ini kalau api ini tentu dipadankan dengan air, sudah melepuh kulitnya, kena api, siram dengan air, tambah melepuh. Nah, jadi belum tentu air itu di mana dia harusnya bermanfaat untuk melawan api. Bisa juga dia bakal menjadi masalah ya setelah dia terkena kilatan api. Nah, jadi kalau seandainya pilihannya dia, kadang-kadang pertengkaran terjadi dengan saudara, dengan teman, dengan sahabat, bahkan mungkin dalam rumah tangga, maka pilihan dia bisa jadi adalah emas pada saat itu. Diam saja. Ya. Karena kalau dilawan itu terjadi masalah. Nah, maka man kasura kalamuhu kasura saqatuhu.
maka bisa jadi pula banyak dia salahnya, gugur jatuhnya banyak. Wa man katsura saqatuhu, siapa yang banyak pula ucapan yang salahnya, tentu kan surat tuduh. Kalau salah ya tentu ini bisa menjadi dosa. Dosa. Nah, kalau manusia surat tuduh, kalau sudah dosanya banyak, benar auladihi, maka neraka adalah lebih utama baginya. Nah, maka setiap orang berbicara, apalagi kalau kita dalam hal kaitannya pengajian, ceramah umum, segala bagai, sambutan-sambutan dan seterusnya, tentu dianggap lebih banyak bicara dari pendengar yang ada pada jamaah suatu komunitasnya. Maka sebelum mengakhiri pembicaraan, memohon. Jadi memohon kata maaf itu bukan basa-basi, itu bukan bumbu-bumbu apa namanya pembicaraan sebelumnya. Istilah bahasa belajar itu bukan hanya mematok-matokkan, tapi memang minta maaf. Dari apa yang saya bicarakan tadi, kemungkinannya banyak hal yang terdapat kekeliruannya, akan begitu. Maka oleh sebab itu saya mohon dimaafkan. Jadi itu bukan basa-basi. Yang memang benar-benar kalau memang ada salah yang menurut si pendengar, ya mohon dimaafkan. Nah, kan itu. Jadi tugas kita itu meminta maaf. Meminta maaf itu tugas kita. Orang yang mendengar, dia memaafkankah atau tidakkah, selama permasalahannya bukan masalah materi bendawi, tugas kita sudah selesai sampai di situ. Saya mohon maaf, ucapan saya mungkin ada yang salah, karena kita tidak tahu yang salahnya, maka kita mungkin. Tapi kalau kita tahu salahnya membuat saudara kita ini tersinggung, membuat saudara kita menjadi marah, kita tahu di mana kalimat yang membuat dia marah. Nah, saya mohon maaf dengan rawan ucapan dari itu tersinggung mungkinnya. Ya, seorang itu menyampaikan waktu lalu dari dua. Cuman ya terjadi kesilapan apa menurut itu, nah bisalah kita merangkai kata itu. Yang jelas sudah meminta maaf. Oh, dia tidak memaafkan, saya urusan. Ya, urusan kita sudah sampai di situ aja. Ya. Kalau kaitannya dengan materi, ada benda kehilangan umpamanya yang ditujukan kepada kita ternyata memang terbukti, nah itu bendanya. Atau bendanya udah tidak ada lagi, nilainya apa nilainya? Sendalnya mana ini? Kata si Anu itu, oh bilang saya, karena sendal kita ini sama deh, mereknya sama, segala macam mana ada buruknya. Kita dulu sebulan nongkar, pangan sana, ikan nilainya. Kalau itu seumpama benda, materi, bendawi. Tapi kalau ucapan, ya batas kita adalah meminta maaf. Ketika sudah mendapatkan maaf, alhamdulillah. Jika pun tidak mendapatkan maaf, kita telah sampai pada batas permohonan itu. Selebihnya kita serahkan kepada orang yang bersangkutan. Kalau dia menawarkan beberapa persyaratan, lihat dulu persyaratan itu punya relevansi dengan apa yang kita minta maaf darinya atau tidak. Itu sesuatu yang lain lagi. Ya, karena kalau demikian masalah jadi melebar kemana-mana yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita minta maaf darinya, ya ada masalah baru lagi. Intinya kesalahan kalam ialah ucapan yang tidak membawa kepada kemanfaatan, baik pada saat itu maupun di kemudian waktu atau di kemudian hari.
Ada juga ucapan pada masa yang akan datang itu tidak bisa dipetik hikmah apa nih dari hati ini. Cuma ada pada saat itu orang mendapatkan manfaatnya, umpamanya dihibur oleh lawakan. Karena lawakan itu terdiri dari stand up comedy, namanya ada lawakan ucapan pribadi sendiri, ucapan dia sendiri membuat orang tertawa. Ada ucapan tapi melalui rekanan, ada kawan interaksi, lawak kita lihat ya, atau tradisi-tradisi seperti kalau Banjar umpamanya katakanlah madihin, madihin ya kan. Kalau lewat itu acara melawak berbagai tadi itu atau madihin tadi itu pulang ke rumah, yang diingat orang itu apa? Mungkin ada kalimat-kalimat lawakannya itu aja, selebihnya tidak ada. Nah, ini tentu presentasi manfaat. Oh, bagi orang-orang yang stres, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang galau, orang-orang yang perlu adanya hiburan supaya dia dapat menurunkan tensi stresnya, tentu bagi dia ada manfaat di situ. Ya, sebatas itu aja. Selebihnya tidak ada. Ada orang tersyukur tuh, yang dari tadi tidak ada senyum, dari kemarin tidak ada senyum, begitu mendengar lawakan ini, ya mulai ada kendor, mulai bibirnya udah mulai berubah, tidak ada senyum sudah. Nah, ini ada nih, berarti ada manfaat pada saat itu. Nah, jadi tidak bisa juga disalahkan 100% orang-orang yang melawak itu, tergantung lawakannya dulu isinya apa. Ya, sebab itu lawakan apapun namanya sebenarnya termasuk dalam dakwah ceramah. Itu kalau dalam metode dakwah, ilmu dakwah, ya salah satunya yang diajarkan kepada kita ini, yang jadi lawakan itu tuh tidak boleh menyentuh hal-hal yang sifatnya sensitif terhadap nilai-nilai agama. Nah, gitu. Contohnya ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu dibaca dengan disalah-salahkan begitu, supaya orang tertawa. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Kadang-kadang ada orang begitu. Ya. Ayat Quran itu saya tidak mau mempraktekannya. Ayat Quran itu dipraktekkan dengan bacaan yang salah begitu kan. Jadi kalau salah itu orang jadi ketawa gitu kan, kelihatan lucu gitu kan. Ya. Kalau itu yang disalahkan itu adalah mempelesetkan ayatnya. Nah, ayat itu dipeleset, ayat itu dibaca dengan dipelesetkan. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nah, kalau ayatnya masih benar, yang disalahkan orangnya, nah ini tidak apa-apa. Pokoknya ada orang ceramah, imam, ya, karena hafalannya, ya, jadi ada hikmah di situ tuh. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abudu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Sudah ketemu ini jemaah dari tadi sudah mulai gelisah ini. Maka ada yang menutup Allahu minkum waliyadin. Tapi yang dibacanya masih benar. Artinya apa? Nah, hikmahnya apa? Oh, imam ini perlu juga ya konsentrasi hafalannya segala bagai, termasuk apa namanya itu menjaga emosional. Nah,
Kan itu hikmah, berarti ada manfaat. Jadi yang dilawakannya itu bukan ayatnya udah diubah, cuma diulang-ulang aja. Ya, itu contohnya. Ayo silakan. Ya. Yang tidak boleh itu ayatnya itu tuh dipelesetkan. Nah, ini kalau jadi lawakan. Ayat Quran itu dibaca dengan cara yang salah supaya orang ketawa. Nah, ini tidak boleh. Yang tidak boleh. Tapi kalau dia membaca berulang-ulang, ya. Tapi ada juga orang yang ulang-ulang lalu digantinya dengan yang lain, ya, kalimatnya begitu. Nah, ini contoh orang yang salah kata dia. Nah, itu masih bisa ditolerir, masih bisa lah ibaratnya dipahami yang dimaksud oleh dia. Nah, itu berarti bagi kita yang imam menjadi sebuah perhatian juga, karena secara emosional diri kita ini, tempat itu bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Kalau bagi orang yang sekali dua kali khatib dan imam di Abuja ini, beda dengan yang biasa di masjid-masjid, katakanlah di RT, di masjid-masjid kita yang lain-lain nih, itu biasa dia jadi khatib begitu, imam begitu, gitu ya kan. Pas begitu ke masjid yang lebih besar, levelnya yaitu Masjid Agung Al-Huda umpamanya, itu kalau tidak terbiasa itu bisa gemeteran juga kan, mimbar ya. Bukan jamaah menyembah sampai belakang saking banyaknya orang gitu kan, bisa gemeteran itu khatib itu. Saya kan sudah biasa khatib ya di masjid sono ya. Banyak juga jamaahnya, tapi biasanya di situ. Jadi itu namanya emosional diri seseorang berbeda. Jadi kalau kestabilan emosionalnya sudah bermasalah, itu nanti kaitannya dengan ingatan, kaitannya dengan amalan. Sudah kaitannya dengan amalan bermasalah, sudah. Nah, termasuk imam itu juga. Nah, jadi tentu di sini memang diperlukan menjaga kebiasaan itu, termasuk yaitu menurunkan tensi ketegangan. Nah, ketegangan tadi itu. Jadi kasratul kalam yang dimaksud ialah kasratul kalam yang membawa kepada ketidakada manfaatannya pada kasratul kalam itu. Jadi kalau kasratul kalam yang berkaitan dengan dakwah tadi diselingi dengan bumbu-bumbu, ya biasanya kan ada tuh ceramah ada dari luar, dari Kalimantan sana tuh. Istilahnya ini jalur ceramahnya tentang ini nih. Lurus. Nanti ada kisah. Ini ada kisah itu biasanya nih kadang-kadang dengan yang diceramahkan tadi itu, kecuali yang cerdas bisa mengaitkannya. Kalau tidak itu tidak ada. Nah, bagaimana ini boleh tak? Oke, untuk menurunkan ketegangan dalam ceramahnya maupun termasuk orang yang mendengarkannya. Jadi yang ngantuk, ya selingi dengan. Tapi ingat talucan tadi itu tidak menyentuh sensitivitas beragama. Dalam hal ini kaitan beragama di sini yaitu Islam. Dan juga tidak menyentil agama orang lain. Gitu nih. Jadi menghina agama itu dilarang dalam Islam. Menghina agama itu tidak boleh. Kita hina agama orang yang lain dari Islam itu. Kenapa tidak boleh? Karena mereka akan membalas itu. Nah, berbalas pantornya ini yang tidak boleh. Ya, karena kita membuat pasal itu, judulnya kita memulai umpamanya. Nah, kalau mereka yang memulai bagaimana? Jangan dibalas pantornya. Anggap saja mereka karena ketidaktahuannya. Nah, gitu. Supaya apa? Jangan sampai berbalas pantun menghina agama.
Ini tidak dibolehkan. Atau simbol dalam agama itu sendiri, nabi, tidak boleh. Oleh sebab itu Nabi dalam Islam semuanya Nabi itu Nabi kita semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nah itu, maka kita tidak ada di nasangan itu Nabi kita semua. Cuma mereka saja yang tidak mengakui Nabi akhir zaman. Tapi itu. Kalau kita mengakui semuanya Nabi itu. Nabi-nabinya Bani Israel itu ya Nabi kita. Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, itu nabinya Bani Israel. Sampai Nabi Isa alaihissalam, nabinya Bani itu Nabi kita. Tidak ada itu, oh ini nabinya orang Bani Israel saja, nabinya orang Yahudi, tidak. Itu adalah Ibrahim, dari Ibrahim alaihissalam, Hanifan Muslimah. Islam semua sebenarnya. Cuman dia hanya khusus orang-orang Yahudi, ya, orang Israel pada masa itu saja, betul, karena keterbatasan mereka berbeda dengan Rasul junjungan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas, seluruh umat manusia. Nah, itu bedanya. Jadi oleh sebab itu kita jangan sampai terpancing orang menghina Rasul kita, lalu kita ikut juga menghina Rasul yang tidak menghina Rasul kita itu. Jadi kira-kira itulah yang dapat kita sambungkan pada hari ini. Masih ada beberapa lanjutan dari pembukaan Rasul Kalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum minna